Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang pecahan desimal dan persen, di mana materi pecahan desimal dan persen ini merupakan materi wajib yang biasanya muncul di tes potensi akademik atau TPA. Dan tidak jarang juga soal-soal tentang pecahan desimal dan persen ini keluar pada TIU CPNS. Ya, jadi di sini kita akan coba belajar untuk memecahkan atau untuk mengerjakan soal-soal itu. Nah, apakah soal tentang pecahan desimal dan persen ini sulit? Biasanya bentuk soalnya itu terkesan rumit, tetapi dengan sedikit modifikasi terhadap soal tersebut, maka kita akan mendapatkan soal yang lebih sederhana, gitu ya, lebih sederhana. Nah, di sini kita akan coba bagaimana menyederhanakan soal itu supaya lebih mudah untuk dikerjakan. Langsung saja, di sini ada dua soal. Soal yang pertama, ini 6/7 dari 87,5% itu berapa? Umumnya, ketika kita dihadapkan dengan soal seperti ini, biasanya kita langsung mengerjakan 6/7, ya, 6/7, ini dikali dengan 87,5/100. Bisa nggak mengerjakan seperti ini? Bisa, dan ini cara normal. Tetapi, lagi-lagi, biasanya kita terkendala dengan waktu. Gitu. Nah, umumnya, pecahan-pecahan atau persen-persen yang keluar di soal-soal untuk TIU CPNS atau soal tes potensi akademik, ini soal pecahan-pecahan yang itu-itu aja. Nah, di sini saya akan tampilkan, atau akan saya tunjukkan, pecahan-pecahan atau persen-persen apa saja sih yang sering muncul. Nah, di sini, ini ada di tabel sini. Kalau kita hafal atau kalau kita tahu tentang pecahan desimal dan persen yang sering muncul, maka ketika kita dihadapkan dengan soal seperti nomor 1 di sini, 6/7 dari 87,5%, kalau kita lihat di sini, 87,5% ini, yang ini ya, itu kan sama aja dengan 7/8. Sehingga, soal ini bisa kita mudah kerjakan, jadi 6/7 dikali dengan berapa? 7/8. Ini bisa kita coret, maka hasilnya adalah 6/8. Atau ini kalau kita perkecil, hasilnya adalah 3/4. Nanti tinggal kita sesuaikan apakah pilihannya itu dalam bentuk pecahan, berarti kalau pecahan 3/4 atau 6/8, kalau misalkan dalam bentuk desimal, maka ini sama aja dengan 0,75. Ya. Nah, pecahan desimal persen ini saya tuliskan angka-angka yang agak sulit untuk kita mengingat biasanya. Tapi kalau misalkan 1/5, 1/4, itu angka-angka yang umum, jadi tidak saya tuliskan di sini ya. Tapi angka ini biasanya sering muncul, angka-angka ini sering muncul. Ya, jadi ini sangat mudah sekali. Kita langsung dapatkan 0,75 atau 3/4. Beda halnya dengan kita ngerjakan langsung seperti ini. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Ya, contoh yang kedua, 25 dibagi 0,125 dikali dengan 16,67% dari 0,126. Kalau kita lihat di sini, 0,125 ini itu kan 1/8. Ya, berarti bagian yang kurung pertama ini 25 dibagi dengan 1/8. Ini kan sama aja dengan 25 dikali dengan 8/1. Maka ini hasilnya adalah 200. Dan bagian yang kedua di sini 16,67%. Kalau kita lihat 16,67% yang ini itu kan 1/6 gitu. 1/6. Sehingga yang bagian kedua ini bisa kita tuliskan 1/6 dari 0,126. Ya, 0,126 ini boleh kita tuliskan dalam pecahan atau tetap dalam desimal. Misalkan kalau kita mau tuliskan dalam pecahan, maka ini dikali dengan 126 dibagi dengan 1000.
Ya. Ini 126 dibagi 6, 12 dibagi 6, 2, 6 dibagi 6, 1. Maka di sini dapatnya adalah 21 per 1000. Ya, 21 per 1000. Sehingga 200 dikalikan dengan 21 per 1000, 200 dikali dengan 21 per 1000, ini nolnya coret 2, 21 dikali 2 dapatnya 42, 42 per 10, berarti di sini hasilnya adalah 4,2. Terlihat lebih sederhana dan memudahkan kita untuk mengerjakan soal-soal pecahan desimal dan persen kalau kita tahu desimal seperti ini pecahannya seperti apa, persen seperti ini tuh pecahannya seperti apa. Jadi untuk mempermudah kita mengerjakan. Ya, jadi diingat saja, pecahan-pecahan yang sering muncul nggak jauh-jauh dari angka-angka ini biasanya. Oke, kita lanjutkan. Kasus yang kedua ini tentang bagaimana kita mengubah bentuk pecahan, ya, dari pecahan biasa menjadi pecahan campuran, atau sebaliknya dari pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kalau kita lihat di sini 16/7 ini kan pecahan biasa. Kalau kita pengen rubah jadi pecahan campuran, ini 16/7, berarti 16 dibagi 7, ini yang pas adalah kan dapatnya 2. 2 kali 7 kan berapa? 14. Berarti sisanya berapa? Sisanya 2. Maka di sini 2/7. Nah, mengubah bentuk pecahan ini, mau dari pecahan biasa ke pecahan campuran atau sebaliknya, ini biasanya membantu kita untuk mengerjakan soal-soal pecahan desimal dan persen dalam soal TPA atau soal PIU CPNS. Ya, jadi begitu merubahnya. Jadi 16 bagi 7 itu dapatnya 2, sisanya berapa? 2 dikali 7, 14, sisanya adalah 2, maka 2/7. Nah, kalau merubah dari pecahan campuran ke pecahan biasa, ini tinggal kita kalikan. 5 dikalikan 3 itu dapatnya 15, 15 tambah 2 dapatnya adalah 7, 17 per 5. Gitu ya, ini cara mengubah bentuk pecahannya dulu. Oke, sekarang kita akan coba mengerjakan contoh soalnya seperti apa. Nah, di sini saya punya 33/3% dari 0,123 ditambah 0,234 ditambah 0,072 adalah berapa? Ini kalau kita lihat nggak pecahan campuran, ya. Kita bisa rubah ke pecahan biasa untuk mempermudah hitungan. Ya, di sini 33 dikalikan 3 itu 99, 99 dikalikan 1 ini 100. Berarti kita punya 100/3. 100/3%. Ini sama aja apa? Ini sama aja sepertiga. Karena apa? Karena persen itu kan 1/100. Jadi 100/3 dikali 1/100, maka ini sama aja sepertiga. Jadi kita disuruh menghitung sepertiga dari ini semua. Ini tinggal kita jumlahkan dulu. Bagaimana menjumlahkannya? Ya, jumlahkan biasa. Ini 3 tambah 4 dapatnya 7. 7 tambah 2 dapatnya 9. Berarti angka belakangnya 9 ya. 9. 2 tambah 3, 5. 5 tambah 7. 5 tambah 7 itu 12. Berarti ada 1 di sini. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 0, 4. Ya, 4. Terus ini 0 ya. Berarti kita disuruh menghitung sepertiga dari 0,429. Berarti ini tinggal dikali 0,429. Ini bisa kita coret. 3 dibagi 4. Saya ganti warna ya, bentar. 3, ini 4 bagi 3. 4 bagi 3 dapatnya 1. 1, 2, berarti 12 bagi 3 dapatnya 4. 9 bagi 3 dapatnya 3. Berarti di sini adalah 0,143. Inilah jawabannya. Ya. Jadi dengan merubah bentuk
pecahannya ternyata lebih mudah untuk kita mengerjakan. Seperti itu. Ini contoh yang keempat ya. Soal yang keempat, ini yang terakhir di sini untuk video kali ini. Saya punya 21/4 dibagi dengan 4/11. Ya. Bagian pertama kita rubah dulu. 4 kali 2, 8. 8 kali 1. 8 tambah 1, 9. Berarti sini 9/4 dibagi dengan 4/11. Berarti ini sama aja dengan dikali 11/4. Ya. Berarti hasilnya 9 dikalikan 11 itu 99. 4 dikalikan 4 itu adalah 16. Kalau kita lihat yang per 16 cuman tinggal E sama B. E jelas salah karena ini 97/16, maka jawabannya adalah B. Kalau misalkan kita kurang yakin, ini boleh kita boleh kita rubah. 99 dibagi 16 itu dapatnya 6. 6 dikali 16 itu dapatnya 96 ya. 96, maka sisanya berapa? Sisanya adalah 3. 99 kurangi 96, 3/16, maka jawaban adalah B. Nah, sampai di sini dulu. Jadi, silahkan dipraktekkan cara untuk mengerjakan soal-soal desimal, pecahan, dan persen untuk mengerjakan soal-soal TPA maupun soal TIU CPNS. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sukses untuk teman-teman semua yang berjuang untuk ikut tes CPNS tahun depan. Semoga berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.